Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis resiko dan kelayakan ekonomi. Saya sendiri Nahampun Widya Pratama dan teman saya Eko Budi Prasetyo, Padlina Hampun, Meliana Wardiatul Jana, dan Aprila Brilian. Analisis ekonomi dan kelayakan ekonomi merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Proses ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola potensi kerugian serta menilai kelayakan ekonomi suatu proyek atau investasi. Selanjutnya, analisis kerugian. 1. Identifikasi potensi kerugian. Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi kerugian yang dapat terjadi. Ini meliputi kerugian finansial langsung seperti kerusakan properti dan kehilangan inventaris. Kerugian finansial tidak langsung seperti gangguan bisnis dan kehilangan pelanggan, serta kerugian non-finansial seperti reputasi dan moral karyawan. Yang kedua, pengukuran kerugian. Setelah potensi kerugian diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur frekuensi dan tingkat keparahannya. Frekuensi mengacu pada seberapa sering kerugian terjadi, sedangkan tingkat keparahan mengacu pada seberapa besar dampak kerugian tersebut. Metode kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk mengukur kerugian. Yang ketiga, evaluasi kerugian. Evaluasi kerugian melibatkan penentuan prioritas berdasarkan tingkat resiko, analisis penyebab kerugian atau root cause analysis, dan penilaian efektivitas pengendalian yang ada. Informasi ini membantu dalam mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif. Yang keempat, pengendalian kerugian. Pengendalian kerugian melibatkan pengembangan dan implementasi strategi mitigasi risiko. Ini dapat berupa kontrol baru atau perbaikan kontrol yang ada. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan efektivitas pengendalian kerugian. Yang kelima, pelaporan dan dokumentasi. Langkah terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi. Laporan analisis kerugian harus disusun dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Informasi ini membantu dalam memperbarui rencana manajemen risiko dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, Mbak Meli. Mbak. Ya, selanjutnya ada analisis bahaya. Analisis bahaya dibagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi bahaya. Analisis bahaya dimulai dengan mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja atau dalam suatu proyek. Bahaya dapat diklasifikasikan menjadi bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomis, dan psikososial. Yang kedua ada penilaian resiko. Setelah bahaya diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai resiko. Penilaian resiko melibatkan penentuan kemungkinan terjadinya bahaya dan tingkat keparahan konsekuensinya. Matriks resiko dapat digunakan untuk menentukan tingkat resiko. Yang ketiga ada pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya melibatkan pengembangan dan implementasi tindakan pengendalian untuk mengurangi resiko. Hierarki pengendalian meliputi eliminasi, substitusi, pengendalian rekayasa, pengendalian administratif,
dan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat adalah implementasi dan pemantauan. Tindakan pengendalian yang telah ditentukan harus diimplementasikan dan dipantau secara berkala. Pelatihan dan edukasi karyawan diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi biaya dan manfaat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi biaya dan manfaat yang terkait dengan proyek atau investasi. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Manfaat dapat diklasifikasikan menjadi manfaat terwujud dan manfaat intangible. Proyek atau arus kas melibatkan perkiraan arus kas masuk dan keluar selama umur proyek. Faktor inflasi dan nilai waktu uang harus dipertimbangkan dalam proyeksi arus kas. Yang terakhir ada analisis matriks keuangan. Analisis matriks keuangan melibatkan penggunaan matriks seperti net present value atau NPV, internet rate of return atau IRR, payback period, dan indeks profitabilitas untuk menilai kelayakan ekonomis proyek. Selanjutnya di sini ada analisis sensitivitas dan risiko. Analisis sensitivitas menguji dampak perubahan variabel kunci terhadap kelayakan proyek. Ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan proyek. Analisis risiko. Analisis risiko melibatkan identifikasi dan penilaian potensi risiko yang terkait dengan proyek. Strategi mitigasi risiko harus dikembangkan untuk evaluasi non-finansial. Faktor strategi evaluasi non-finansial dibagi menjadi 2, yaitu faktor strategi. Evaluasi non-finansial mempertimbangkan faktor-faktor strategi seperti keselarasan dengan visi perusahaan dan dampak sosial dan lingkungan. Yang kedua, dampak sosial dan lingkungan. Proyek atau investasi harus dinilai dari segi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini termasuk dampak positif dan negatif yang mungkin ada. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan dan dokumentasi. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, membandingkan hasil analisis dengan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mempertimbangkan trade-off antara risiko dan potensi keuntungan. Yang ketiga, membuat rekomendasi berdasarkan analisis hasil dan analisis hasil keseluruhan. Untuk selanjutnya, pelaporan kelayakan ekonomi. Pelaporan kelayakan ekonomi yang komprehensif harus disusun dan dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. Laporan ini harus mencakup temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari analisis risiko dan kelayakan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.